Hai adik-adik, nama saya Kak Ano. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Hai adik-adik, nama kakak Kak Jason. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kabar kakak baik-baik saja. Walaupun kita berada di dalam rumah masing-masing, kita tetap bisa bersuka cita loh. Ayo kakak ajak adik-adik untuk bersuka cita bersama dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Tunggu Kak Jason. Aku anak raja. Apa artinya ya? Tuhan Yesus adalah Raja kita. Ketika kita percaya dan menerimanya, maka kita telah menjadi anak-anak Raja. Oh, sekarang saya mengerti bahwa kita semua adalah anak-anak raja. Ayo dengan hati yang bersyukur kita nyanyikan Aku Anak Raja. Yuk kita berdiri. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Kau telah berikan kepada kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala yang telah Kau berikan pada kami, berkati ibadah online kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kak Jason, ayo kita main tebak-tebakan yuk. Oke, siapa takut? Mantul Kak Jason. Kita mulai ya. Oke, Siap? siap. Oke. Apa nama sungai terpanjang di dunia? Apa ya? Adik-adik, tahu nggak apa nama sungai terpanjang di dunia? Kasih tahu kakak dong. Oh iya, nama sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil. Benar Kak Jason. Benar adik-adik. Setiap sungai itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Terus-menerus mengalir di dalam hati kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Ayo kita bersama-sama nyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu
susah mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku. Kak Jason, saya mau cerita nih. Kak Jason tahu nggak? Dulu itu saya hidup dalam dosa. Saya tidak taat kepada orang tua saya. Saya juga melukai hati teman saya. Dan saya tidak mau ke gereja. Namun, saya merasakan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan mau menerima saya dan mau mengampuni saya ketika saya kembali kepada Tuhan. Kak Ano, itulah bukti kasih dan pengampunan dari Tuhan yang sangat besar terhadap kita. Oh iya, di dalam Alkitab ada cerita tentang anak yang hilang. Ada lagunya juga loh. Yuk kita nyanyi bersama Anak Bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupku tak cepat lagi purnima, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Adik-adik, saat ini kita doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami tetap setia mengikuti ibadah online setiap sampai kami dapat beribadah kembali di gereja. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang terus menjaga dan memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang akan menjalankan protokol kesehatan new normal. Tuhan tolong kami agar setiap kami dapat mengikuti setiap kebijakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kak Ano, aku bersuka cita karena aku mempunyai Bapa yang baik. Iya Kak Jason, aku juga bersuka cita karena Bapa yang baik itu sangat mengasihi kita semua, mau menerima, mengampuni setiap kita yang kembali kepadanya dengan bertobat.
Benar tuh Kak Ano. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kau Bapakku yang Baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Kak Ones harap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Nah, pada saat ini Kak Ones ingin menyampaikan cerita Alkitab yang berjudul Anak yang Hilang. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap diri kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-32. Karena ulangi ya, Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-32. Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang memiliki 2 orang putra. Bapak ini adalah bapak yang sangat kaya.
dan mempunyai banyak harta. Karena bapak ini memiliki banyak harta, maka datanglah salah satu anaknya, yaitu anak yang bungsu. Ia meminta sebagian harta warisan pada ayahnya, dan ayahnya pun memberikannya kepadanya. Ketika anak bungsu ini telah menerima harta warisan, ia pun segera pergi, meninggalkan ayah, kakak, beserta semua yang ada di rumahnya, menuju ke sebuah kota yang sangat jauh. Setelah ia tiba di kota yang jauh itu, ia pun hidup dengan menghabiskan hartanya. Ia makan makanan yang enak, berpesta pora dengan teman-temannya, hingga pada akhirnya harta yang ia miliki habis karena perbuatan yang telah ia lakukan. Karena harta yang dimilikinya telah habis, pada akhirnya ia menjadi orang yang sangat miskin, sehingga ia pun bekerja sebagai penjaga babi untuk mendapatkan uang bagi dirinya. Ketika ia sedang menjaga babi-babi itu, ia pun merasa lapar. Lalu Ia teringat dengan ayah, kakaknya, dan semua yang ada di rumah. Ia menangis, menyesal karena telah meninggalkan semuanya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya dengan harapan ia diterima lagi, meskipun bukan sebagai anak. ketika ia tiba di rumah ayahnya, ayahnya melihat dia, langsung berlari menghampiri anaknya dan memeluknya dengan hati yang gembira, sampai-sampai meneteskan air mata. Lalu ayahnya memberi jubah, cincin, dan sepatu. Lalu ia membawa masuk anaknya ke dalam rumah, lalu memanggil pelayan-pelayannya untuk membuat sebuah pesta yang sangat besar, karena anaknya yang bungsu telah kembali. Akan tetapi, sang kakak yang bersama-sama pada saat itu tidak suka dengan kepulangan adiknya, karena sang adik telah berbuat dosa dan menghabiskan sebagian harta milik ayahnya. Sang ayah yang mengetahui kemarahan anak sulung langsung menghampirinya serta berkata kepada dia bahwa ia sangat mencintai kedua putranya. Terlebih ia bersyukur karena anaknya yang bungsu telah kembali dan telah bertobat dan tidak mengulangi dosanya lagi. Pada akhirnya keluarga ini kembali menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan sukacita. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Lalu, pelajaran yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah setiap diri kita diingatkan lagi bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang menerima setiap diri kita dengan sukacita jika kita datang kepada Dia, mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jika adik-adik dan juga Kak Ones berbuat dosa, minta ampunlah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni setiap diri kita.
Contohnya saja dulu, waktu Kak Ones masih SD. Dulu Kak Ones ingin mencuri uang mamanya Kak Ones. Akan tetapi, waktu Kak Ones tahu itu adalah dosa, Kak Ones langsung mengembalikan uang itu ke mamanya Kak Ones. Lalu Kak Ones meminta ampun kepada Tuhan karena Kak Ones telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimana kita tahu kalau Tuhan Yesus itu mengampuni setiap diri kita? Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar boleh tersimpan di dalam hati adik-adik dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar boleh tersimpan di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap diri kami dan Engkau menyertai setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin setiap kita yang berdosa kembali kepadanya dengan bertobat. Iya adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku setiap dosa-dosa kita. Tuhan pasti mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Adik-adik, selesailah ibadah online kita hari ini. Sampai bertemu di kesempatan minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.